fishbowl. Kami persilakan. Kami persilakan kepada calon gubernur untuk berada di sisi kanan fishbowl, kemudian calon wakil gubernur di sisi kiri. Ada subtema dan juga kode pertanyaan. Silakan. Sambil diperlihatkan ke kamera, ada angka dan juga huruf. Sambil kita lihat boleh di kamera. Disebutkan? 2A. 2. Baik, kami ambil sesuai dengan kode subtema dan juga kode pertanyaan yang sudah diambil. Posisi amplop hadirin sekalian masih dalam tersegel. Kami betul-betul jaga kerahasiaannya. Saya langsung buka amplopnya. Pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali, Bu Bapak. Perjalanan darat dari Lamongan menuju Jombang melalui Babat, kita temukan undukan sampah rumah tangga di beberapa titik di tepi jalan. Hal yang sama mungkin akan ditemukan di jalan lintas kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur. Fenomena ini mengindikasikan bahwa problem sampah rumah tangga belum selesai di tingkat perumahan dan permukiman, serta menunjukkan bahwa sistem pengelolaan persampahan belum maksimal dan terintegrasi. Pertanyaannya, program spesifik apa yang akan paslon lakukan dalam hal pembangunan sarana prasarana persampahan yang menjamin terwujudnya sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi? Kami persilakan, ini khusus calon gubernur menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Baik, terima kasih. Sesungguhnya pengolahan sampah fokusnya pada pemerintah kabupaten kota. Pemprov mengambil posisi bagaimana membangun partnership semua elemen strategis. Oleh karena itu dari bank sampah di setiap keluarga itu diinisiasi bagaimana mereka sudah mulai memilah dan memilih sampah dari rumah masing-masing. Mengedukasi masyarakat juga menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian hari ini di sangat banyak pesantren sudah mulai sampah menjadi rupiah. Proses-proses ini harus menjadi lesson learn, pembelajaran yang baik bagi seluruh elemen masyarakat di lini manapun. Berikutnya apa yang dilakukan Pemprov? Kami menyiapkan yang lebih advance bahwa ada persoalan limbah bagi bahan yang berbahaya dan beracun. Pada posisi inilah Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan lahan untuk pembuangan limbah B3 di Dawar Belandong Mojokerto, yang ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, mau berjalan 2 tahun. Ini kami ingin menyampaikan bahwa persoalan sampah ini adalah persoalan yang harus diatasi bersama, melibatkan sekian banyak elemen, termasuk adalah yang berbasis rumah tangga, yang berbasis keluarga, mengedukasi bagaimana sampah menjadi rupiah, sampah menjadi berkah, dan itu menjadi kesadaran bersama. Baik, waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan. Terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan sebetulnya sampah rumah tangga itu bisa diselesaikan di awal rumah tangga itu. Dengan cara mengedukasi masyarakat dengan memilah sampah basah dan sampah kering, organik dan anorganik. Karena sebetulnya sampah itu sangat bermanfaat. Kalau kita bisa memisahkan antara sampah kering dan sampah basah, maka itu adalah nilai yang sangat punya nilai harga, terutama dari sisi keuangan. Kenapa saat saya Kepala Dinas Kebersihan, saya mengajarkan ini. Masyarakat kemudian berterima kasih kepada saya karena dia bisa berrekreasi naik sampah. Sampah basah jadi kompos, sampah kering bisa dijual, dan itu nilainya sangat fantastis. Karena itu ke depan, karena saya mantan Kepala Dinas Kebersihan, saya tahu biaya operasional kebersihan yang paling besar adalah angkutan untuk menuju ke TPA. Waktunya habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2 dengan waktu 1 menit akan dihitung ketika berbicara. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu jelas bahwa Pemda memiliki tanggung jawab agar pengelolaan sampah itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kita lihat bahwa sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mengatakan bahwa Jawa Timur ini memproduksi sampah yang begitu besar, 5 hingga 6 juta ton, tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta per tahun, berarti gagal pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengencourage yang terkait dengan penilaian sampah. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa sampah bisa menjadi waste to energy, bagaimana mengolah sampah menjadi energi. Yang kedua, pengelolaan itu juga menjadi digitalisasi pengelolaan sampah. Kita punya startup yang namanya Fast Vouching dan itu juga ada di Jawa Timur. Kita harus menyediakan anggaran agar ada inisiatif juga dari masyarakat, melibatkan organisasi perempuan-perempuan termasuk muslimat, Aisyah, Muhammadiyah agar menjadi champions yang terkait dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle yang berbasis komunitas. Baik, waktunya habis. Berikutnya, kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan calon gubernur nomor urut 1 dan 3. Waktunya 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, kerja keras semuanya, peran serta semuanya. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa saat ini di Jawa Timur ada 5.103 bank sampah. Ada 351 tempat pembuangan sampah yang sudah masuk kategori 3R. Reduce, reuse, recycle ada 351. Ada 241 rumah kompos di Jawa Timur dan 2.377 TPS. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini ada kemampuan seluruh elemen di Jawa Timur 3,8 juta ton sampah bisa kita kelola. Hari ini ada 50 TPA, yang sudah menjadi sanitary landfill kerjasama dengan sangat banyak negara di dunia. Waktunya habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk bisa mengambil subtema dan juga calon wakil gubernur untuk mengambil kode pertanyaan. Di sana ada kode subtema dan juga kode pertanyaan. Kami persilakan kepada calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3. Setelah diambil, silakan ditunjukkan ke kamera. Betul, Bapak. Ya, silakan. Sambil diperlihatkan ke kamera. Angka dan huruf berapa yang keluar? 5C. 5C. 5C kami akan ambilkan sesuai dengan kode subtema dan juga kode pertanyaannya. 5C. 5C, Bapak Ibu hadirin, masih tersegel dan tentu terjamin kerahasiaannya. Kami akan bacakan hanya 1 kali saja, mohon untuk disimak. Jawa Timur berpotensi menjadi epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia dalam mendukung Indonesia Emas 2045 dengan kontribusi 25,22% terhadap ekonomi Pulau Jawa dan 14,38% secara nasional. Tantangan utamanya adalah memastikan perencanaan wilayah dan tata ruang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata. Pertanyaannya, langkah strategis apa saja yang akan paslon lakukan untuk mewujudkan tata ruang yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kunci utama dari penyelesaian ini adalah bagaimana tiap daerah bisa koordinasi dan sinkronisasi di dalam penataan ruang. Yang pertama, tidak boleh ada